Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. 2 bulan telah berlalu sejak dunia Rahma berubah selamanya. Perubahan itu kini tertidur pulas di dalam boks bayi di samping tempat tidurnya, terbungkus selimut berwarna pastel yang lembut. Namanya Kirana, putri pertamanya, anugerah terindah yang pernah ia terima. Setiap malam, Rahma akan duduk di tepi ranjangnya, memandangi wajah mungil itu, mengamati bulu matanya yang lentik, dan merasakan gelombang cinta yang begitu dahsyat hingga terkadang membuatnya sesak napas. Aroma bedak bayi dan minyak telon yang menguar dari tubuh Kirana adalah wangi surga baginya. Kehadiran Kirana telah melengkapi hidupnya bersama Rudy, suaminya. Mereka bukan lagi hanya sepasang suami istri, tetapi telah menjadi sebuah keluarga. Untuk merayakan status baru mereka, untuk menghargai setiap malam tanpa tidur dan setiap pengorbanan yang telah mereka lalui, Rahma merencanakan sebuah hadiah. Sebuah liburan keluarga pertama ke Lombok. Ide itu muncul begitu saja saat ia sedang menyusui Kirana di suatu sore yang lengang. Ia membayangkan pasir putih yang hangat menyentuh telapak kaki mungil putrinya untuk pertama kali, mendengar suara tawa Rudy yang berpadu dengan debur ombak, dan melihat matahari terbenam yang melukis langit dengan warna jingga keemasan. Lombok bukan sekadar destinasi. Itu adalah janji akan kenangan indah yang akan mereka simpan seumur hidup. Tanpa berpikir 2 kali, Rahma menggunakan uang pribadinya, sisa dari dana investasi yang diberikan ayahnya sebagai hadiah pernikahan. Ia tidak pernah mempermasalahkan uang. Baginya, apa yang menjadi miliknya juga milik Rudy dan keluarga kecil mereka. Dengan semangat yang meluap-luap, ia menghabiskan waktu berhari-hari di depan laptopnya, mencari tempat yang paling sempurna. Pilihannya jatuh pada sebuah villa privat di tepi pantai Senggigi, lengkap dengan kolam renang pribadi dan akses langsung ke pantai berpasir putih. Ia membayangkan dirinya dan Rudy bisa menikmati makan malam romantis di teras villa setelah Kirana tertidur. Ia juga memesan tiket pesawat kelas bisnis, memastikan perjalanan mereka akan senyaman mungkin untuk sang buah hati. Setiap detail ia persiapkan dengan penuh cinta. Ia membeli baju renang mungil bermotif bunga untuk Kirana, beberapa gaun pantai yang ringan dan anggun untuk dirinya, dan kemeja linen baru untuk Rudy. Rumah mereka terasa hidup dengan energi antisipasi. Tumpukan koper baru tergeletak di sudut kamar, siap diisi dengan kebahagiaan. Bagaimana menurutmu, Mas? Bagus tidak? Tanya Rahma suatu malam, sambil menunjukkan sebuah gaun berwarna biru laut di depan cermin. Rudy, yang sedang menggendong Kirana, tersenyum lebar. Senyumnya selalu berhasil meluluhkan hati Rahma. Apapun yang kamu pakai pasti bagus, sayang. Tapi yang itu, wow. Kamu akan jadi ibu paling cantik di seluruh Lombok. Pujinya, lalu mengecup kening Rahma dengan lembut. Pujian-pujian seperti itulah yang membuat Rahma merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Rudy adalah suami yang penuh perhatian. Sejak Kirana lahir, ia selalu sigap membantu, mengganti popok di tengah malam, atau sekadar memijat pundak Rahma yang lelah. Ia tampak begitu tulus dalam perannya sebagai seorang ayah dan suami. Rahma tidak pernah punya alasan sedikit pun untuk meragukannya. Baginya, Rudy adalah pilar kekuatannya, pelabuhan hatinya. Aku sudah tidak sabar, Mas. Aku sudah membayangkan kita bertiga berjalan di tepi pantai, mengenalkan Kirana pada laut, ucap Rahma dengan mata berbinar. Aku juga, sayang. Kita benar-benar butuh liburan ini. Kamu terutama. Kamu sudah bekerja sangat keras menjadi seorang ibu, balas Rudy, matanya menatap Rahma dengan tatapan yang seolah penuh puja. Hari-hari menjelang keberangkatan terasa begitu cepat dan menyenangkan. Rahma membuat daftar barang bawaan, memastikan tidak ada satupun keperluan Kirana yang tertinggal. Pompa ASI, alat steril botol, popok, krim anti ruam, semua sudah tersusun rapi di dalam tas khusus bayi. Ia bahkan membeli kamera baru, bertekad untuk mengabadikan setiap momen berharga dari liburan pertama mereka. Ia merasa seperti seorang sutradara yang sedang mempersiapkan sebuah film tentang keluarga yang sempurna, dan ia tidak sabar untuk menekan tombol rekam. Hingga akhirnya, tibalah 1 hari sebelum jadwal keberangkatan mereka. Semua koper sudah rapi tertutup dan diletakkan di dekat pintu. Tiket dan dokumen perjalanan sudah tersimpan aman di dalam tas tangan Rahma. Sore itu, ia baru saja selesai memandikan Kirana, mengenakannya baju tidur yang nyaman, dan menyenandungkan lagu pengantar tidur hingga putrinya terlelap. Suasana hatinya begitu ringan dan bahagia. Sambil menunggu Rudy pulang, ia menyeduh teh melati dan duduk di sofa, membayangkan betapa menyenangkannya esok hari. Pintu depan terbuka, dan Rudy masuk. Namun, ada yang berbeda. Biasanya, Rudy akan langsung menyapa dengan ceria,
"Assalamualaikum, ayah pulang." Kali ini, ia masuk dengan langkah gontai, bahunya tampak merosot, dan wajahnya keruh. Ia bahkan tidak langsung menghampiri Rahma seperti biasanya. "Mas, kamu kenapa? Kok mukanya lesu begitu?" tanya Rahma, meletakkan cangkir tehnya dan berdiri menghampiri suaminya. Rudi mengangkat wajahnya. Ia tampak kesulitan menatap mata istrinya. Ia menghela napas panjang, sebuah napas yang terasa begitu berat seolah memikul beban seluruh dunia. "Sayang, duduk dulu. Ada yang harus aku bicarakan." Jantung Rahma mulai berdebar tidak enak. Perasaannya yang tadinya seringan kapas kini terasa seperti ditimpa batu. Mereka duduk di sofa, keheningan terasa canggung di antara mereka. "Ada apa, Mas? Jangan buat aku takut," desak Rahma dengan suara sedikit bergetar. Rudi meraih tangan Rahma, menggenggamnya erat. Tangannya terasa dingin. "Maafkan aku, sayang." "Maaf sekali," ucapnya lirih. "Soal liburan kita besok, sepertinya kita harus menundanya." Dunia Rahma seakan berhenti berputar. Kata-kata itu menggema di telinganya. Ditunda? Bagaimana mungkin? Semua sudah siap. Hatinya yang tadinya melambung tinggi kini jatuh terhempas ke dasar jurang. Ditunda? Maksudmu? Tapi kenapa, Mas? Semuanya sudah siap. "Ada masalah pekerjaan yang sangat mendadak dan penting di kantor," jelas Rudi, suaranya terdengar penuh penyesalan. "Proyek besar yang sedang aku tangani ada masalah serius di lapangan. Bos besar memintaku langsung untuk berangkat keluar kota besok pagi juga untuk menyelesaikannya. Aku tidak bisa menolak, sayang. Ini menyangkut karirku." Rahma menatap suaminya, mencari kebohongan di matanya, tetapi yang ia lihat hanyalah wajah yang tampak stres dan tertekan. Kecewa adalah kata yang terlalu ringan untuk menggambarkan perasaannya. Hatinya hancur berkeping-keping. Bayangan tentang pantai, matahari terbenam, dan tawa keluarga kecilnya seketika menguap, digantikan oleh kenyataan pahit yang menyakitkan. Ia ingin marah, ingin berteriak, tetapi melihat wajah Rudi yang tampak begitu bersalah, ia hanya bisa terdiam, merasakan gelombang kekecewaan yang dingin merayap di sekujur tubuhnya. Liburan surga yang ia janjikan untuk keluarganya, batal tepat di depan mata. Malam itu terasa begitu panjang bagi Rahma. Ia tidak bisa tidur. Setiap kali matanya terpejam, bayangan villa mewah di Lombok yang telah ia pesan kembali muncul, mengejeknya. Koper-koper yang berdiri kaku di sudut kamar, seolah menjadi monumen bagi mimpinya yang pupus. Di sampingnya, Rudi sudah tertidur pulas, atau mungkin hanya berpura-pura tidur. Rahma memandangi punggung suaminya, merasa campur aduk antara kecewa, sedih, dan sedikit rasa kasihan. Ia tahu betapa pentingnya pekerjaan bagi Rudi, dan sebagai seorang istri, ia seharusnya mendukung. Namun, rasa sakit akibat pembatalan mendadak ini begitu menusuk. Keesokan paginya, Rahma bangun dengan mata yang sedikit bengkak. Ia mencoba mengubur kekecewaannya dalam-dalam, memaksakan seulas senyum saat menyiapkan sarapan dan keperluan Rudi. Ia tidak ingin menambah beban pikiran suaminya dengan menunjukkan wajah muram. Saat Rudi sedang mandi, Rahma duduk di tepi tempat tidur sambil menimang Kirana. Sebuah ide tiba-tiba terlintas di benaknya. Sebuah solusi yang terasa begitu masuk akal. Ketika Rudi keluar dari kamar mandi, Rahma segera menyambutnya. "Mas, aku sudah pikirkan semalam," katanya dengan nada yang lebih optimis. "Bagaimana kalau aku dan Kirana ikut denganmu dinas?" Rudi yang sedang mengancingkan kemejanya berhenti sejenak, menatap Rahma dengan kening berkerut. "Ikut denganku? Tapi aku kesana untuk bekerja, sayang. Bukan untuk liburan." "Aku tahu," sahut Rahma cepat. "Maksudku, aku tidak akan mengganggumu sama sekali. Selama kamu rapat atau ke lapangan, aku dan Kirana bisa menunggu di hotel. Kita bisa cari hotel yang nyaman untuk bayi. Setidaknya, malam hari kita tetap bisa bertemu dan makan malam bersama. Aku hanya tidak ingin kita berpisah lama. Apalagi ini perjalanan pertamamu setelah Kirana lahir. Aku bisa mengurus Kirana sendiri, aku janji tidak akan merepotkanmu." Jelas Rahma panjang lebar, matanya penuh harap. Rudi tampak ragu-ragu. Ia menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, sebuah kebiasaan yang selalu ia lakukan saat sedang bingung atau tertekan. "Aku tidak tahu, sayang. Apa tidak merepotkan? Perjalanan ini pasti akan melelahkan untukmu dan Kirana." Sebelum Rahma sempat meyakinkan Rudi lebih jauh, bel pintu depan berbunyi. Rudi bergegas membukanya. Ternyata yang datang adalah Ibu Imah, ibu mertuanya. Entah kebetulan atau tidak, kedatangannya terasa janggal. Biasanya, Ibu Imah akan menelepon dulu sebelum datang berkunjung. "Pagi, Bu," sapa Rahma,
Mencoba tersenyum ramah sambil mencium tangan mertuanya. Ibu Imah hanya menjawab dengan deheman singkat. Matanya yang tajam langsung menyapu sekeliling, dari koper yang masih teronggok di sudut hingga ke wajah Rahma. Rudi bilang liburan kalian batal. Ada apa? Tanyanya dengan nada datar, tanpa basa-basi. Iya, Bu. Ada urusan pekerjaan Mas Rudi yang sangat mendadak. Jawab Rahma sopan. Ini aku sedang usul. Bagaimana kalau aku dan Kirana ikut saja menemani Mas Rudi dinas? Wajah Ibu Imah seketika berubah masam. Ia menatap Rahma dari atas ke bawah dengan pandangan merendahkan, seolah Rahma baru saja mengatakan hal paling bodoh di dunia. Suasana di ruang tamu yang tadinya hanya canggung kini menjadi tegang. Kamu ini ada-ada saja. Bentak Ibu Imah tiba-tiba, suaranya melengking dan tajam. Rahma sampai terlonjak kaget. Anakmu itu masih bayi, merah begitu. Mau kamu bawa perjalanan jauh naik pesawat? Pindah-pindah tempat? Kamu ini jadi ibu tidak punya pikiran, ya? Nanti kalau anakmu rewel atau sakit di kota orang bagaimana? Apa kamu tidak kasihan? Kata-kata itu menghantam Rahma seperti tamparan keras. Ia merasa seolah disiram air dingin di depan wajahnya. Ia hanya bisa menunduk, memeluk Kirana yang ada di gendongannya sedikit lebih erat. Bukan begitu maksud saya, Bu. Saya hanya... Hanya apa? Potong Ibu Imah dengan cepat, tidak memberikan Rahma kesempatan untuk menjelaskan. Hanya ingin merepotkan suamimu? Rudi itu pergi untuk kerja, cari uang. Bukan untuk mengurusimu dan anakmu. Dia butuh fokus, butuh istirahat yang cukup. Kalau kamu ikut, pikirannya pasti akan terbagi. Kamu di rumah saja, jagain anakmu dengan benar. Itu tugasmu sebagai istri dan ibu. Jangan merepotkan suamimu, biarkan dia fokus kerja. Setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Imah terasa seperti belati yang menusuk langsung ke jantung Rahma. Ia merasa begitu kecil, begitu bodoh, dan begitu tidak berharga. Yang paling menyakitkan adalah reaksi Rudi. Suaminya itu hanya berdiri diam di samping ibunya, tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membelanya. Ia membiarkan ibunya membentak dan menghina istrinya di rumah mereka sendiri. Melihat Rahma terdiam, Rudi akhirnya angkat bicara, namun kata-katanya justru semakin melukai hati Rahma. Benar kata ibu, sayang. Mungkin lebih baik kamu dan Kirana di rumah saja. Kasihan Kirana kalau harus ikut perjalanan jauh. Nanti aku usahakan untuk menelepon setiap hari, ya? Ini demi kebaikan kita semua. Kebaikan kita semua. Kalimat itu terdengar seperti racun di telinga Rahma. Ia merasa dikhianati. Bukan hanya oleh mertuanya, tetapi juga oleh suaminya sendiri. Mereka berdua seolah bersekongkol untuk memojokkannya, membuatnya merasa bersalah karena telah memiliki keinginan untuk berada di dekat suaminya. Harapan terakhirnya untuk menyelamatkan sisa-sisa rencana kebersamaan mereka telah dihancurkan tanpa ampun. Dengan hati yang remuk, Rahma akhirnya menyerah. Ia hanya bisa mengangguk pelan, tidak sanggup lagi berkata-kata. 1 jam kemudian, Rahma mengantar Rudi ke teras depan. Ibu Imah sudah menunggu di dalam mobilnya, mengatakan akan sekalian mengantar Rudi ke bandara. Suasananya begitu dingin dan canggung. Rahma bahkan tidak diizinkan ikut mengantar sampai bandara, dengan alasan agar ia bisa fokus menjaga Kirana. Rudi mengambil tas kerjanya dan menatap Rahma. Wajahnya menunjukkan ekspresi bersalah, tetapi itu tidak cukup untuk mengobati luka di hati Rahma. Ia membungkuk, mencium kening Kirana yang ada dalam gendongan istrinya, lalu memeluk Rahma dengan erat. Maafkan aku ya, sayang. Maafkan ibu juga. Ibu hanya khawatir, bisiknya pelan di telinga Rahma. Aku janji setelah ini, kita pasti liburan. Aku janji akan mengganti semuanya. Rahma hanya bisa diam. Pelukan itu terasa hampa. Janji itu terdengar kosong. Ia melepaskan pelukan suaminya dan memaksakan seulas senyum tipis. Hati-hati di jalan, Mas. Kabari aku kalau sudah sampai. Rudi mengangguk, lalu berbalik dan berjalan menuju mobil ibunya. Rahma berdiri mematung di ambang pintu, menggendong putrinya, melihat mobil itu melaju pergi hingga hilang di tikungan jalan. Saat itulah ia merasa begitu sendirian. Ia tidak tahu, dan tidak akan pernah bisa membayangkan, bahwa di dalam mobil itu, iblis sedang tertawa. Ia tidak tahu bahwa suaminya tidak sedang menuju sebuah perjalanan dinas yang berat. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa di area parkir bandara, ibunya dan seorang wanita muda dengan lipstik merah menyala sudah menunggu di dalam mobil lain yang akan membawa mereka semua menuju surga yang telah Rahma bayar dengan uang dan air matanya. 2 hari pertama terasa seperti berjalan di dalam lorong tak berujung. Rumah yang biasanya terasa hangat dan penuh cinta, kini terasa hampa dan terlalu besar untuknya seorang diri. Keheningan begitu pekat,
Hanya dipecah oleh suara tangisan Kirana saat lapar, atau gumamannya yang lucu saat tertidur. Rahma menjalani rutinitas barunya seperti robot. Bangun, menyusui, mengganti popok, menenangkan Kirana saat rewel, mencoba menidurkannya, lalu kembali ke titik awal. Kelelahan yang ia rasakan bukan hanya lelah fisik karena kurang tidur, tetapi juga lelah jiwa karena menanggung rasa sepi dan kecewa yang begitu berat. Rudy sesekali mengiriminya pesan singkat. Pesan-pesan itu terasa seperti tetesan air di tengah gurun, sesuatu yang Rahma pegang erat-erat untuk bertahan. Sudah sampai, sayang. Maaf baru kabari, tadi langsung meeting, tulis Rudy di hari pertama. Rahma membalasnya dengan foto Kirana yang sedang tersenyum dalam tidurnya. Balasan dari Rudy datang beberapa jam kemudian. Ya ampun, cantiknya anak ayah. Jadi makin semangat kerjanya. Kangen banget sama kalian berdua. Rahma membaca ulang pesan itu berkali-kali, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Bahwa pengorbanannya ditinggal sendirian di rumah memang demi masa depan mereka. Ia menepis perasaan tidak enak yang sesekali muncul, menganggapnya hanya sebagai efek dari kelelahan pasca melahirkan. Ia adalah seorang istri yang suportif, dan ia harus percaya pada suaminya. Pada malam kedua, Kirana lebih rewel dari biasanya. Rahma menghabiskan waktu hampir 2 jam untuk menenangkannya. Menggendongnya berkeliling kamar sambil menyenandungkan lagu Nina Bobo dengan suara parau. Akhirnya, tepat lewat tengah malam, Kirana tertidur pulas di dalam pelukannya. Dengan sangat hati-hati, Rahma membaringkan putrinya di boks bayi, menarik selimut hingga ke dadanya, dan mengecup keningnya yang hangat. Setelah memastikan putrinya nyaman, Rahma berjalan keluar dari kamar. Ia merasa otaknya begitu penat, namun matanya menolak untuk terpejam. Ia butuh pengalih perhatian, sesuatu yang bisa membuatnya lupa sejenak pada dinding-dinding rumah yang seolah ikut mengawasinya dalam kesunyian. Ia mengambil ponselnya, merebahkan diri di sofa, dan membuka aplikasi media sosial. Sebuah pelarian sederhana dari dunianya yang tiba-tiba terasa begitu sempit. Jemarinya menggulir layar tanpa tujuan. Foto-foto teman-temannya yang sedang makan malam, unggahan tentang pekerjaan, video-video lucu. Semua terasa seperti pemandangan kabur yang lewat begitu saja. Hingga kemudian, sebuah nama menghentikan gerak ibu jarinya. Sarah, seorang teman lamanya dari zaman kuliah. Mereka sudah jarang berkomunikasi, tetapi masih saling mengikuti di dunia maya. Sarah baru saja mengunggah serangkaian foto baru. Lokasinya, Lombok. Hati Rahma terasa nyeri. Lombok, tempat yang seharusnya ia datangi hari itu. Dengan perasaan campur aduk, ia membuka unggahan Sarah. Foto pertama adalah pemandangan pantai yang indah. Foto kedua, sepiring sate khas Lombok yang tampak lezat. Foto ketiga, Sarah berpose dengan latar belakang matahari terbenam. Rahma tersenyum tipis, ikut merasakan kebahagiaan temannya. Ia terus menggeser ke foto berikutnya. Dan di foto terakhir, jantungnya seolah berhenti berdetak. Foto itu adalah sebuah foto grup yang diambil di sebuah klub pantai yang ramai. Sarah dan teman-temannya berpose ceria di barisan depan. Namun, bukan mereka yang menarik perhatian Rahma. Matanya terpaku pada latar belakang. Di salah satu meja, sedikit di luar fokus, seorang pria sedang tertawa sambil mengangkat gelasnya. Pria itu, postur tubuhnya, cara ia tertawa, potongan rambutnya, semuanya begitu familiar. Pria itu terlihat persis seperti Rudy. Napas Rahma tercekat di tenggorokan. Tidak mungkin, bisiknya dalam hati. Itu hanya orang yang mirip. Rudy sedang di luar kota untuk bekerja. Dia sedang rapat, dia lelah. Rahma mencoba menyangkal, mencoba mencari-cari perbedaan sekecil apapun dari pria di foto itu dengan suaminya. Ia memperbesar gambar itu, membuat fotonya menjadi pecah dan buram. Kualitasnya tidak cukup bagus untuk memastikan 100%. Rahma menutup aplikasi itu, meletakkan ponselnya di dada. Jantungnya berdebar kencang, memompa darah dengan begitu kuat hingga ia bisa mendengarnya di telinga. Tangannya terasa dingin dan berkeringat. Ia mencoba menenangkan dirinya, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia hanya terlalu lelah dan imajinasinya menjadi liar. Tapi ada satu detail kecil yang terus mengganggunya. Kemeja linen berwarna biru muda yang dikenakan pria di foto itu. Kemeja itu adalah kemeja baru yang ia belikan khusus untuk Rudy pakai di Lombok. Keraguan itu, sekali muncul, tak bisa lagi dibendung. Ia seperti racun yang merambat pelan, menginfeksi setiap sel di tubuhnya. Ia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya lagi dan membuka kembali foto itu. Ia harus tahu. Ia harus memastikan. Matanya meneliti setiap inci foto, setiap detail kecil.
Jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan pria itu. Modelnya sama persis dengan jam tangan hadiah ulang tahun dari Rahma untuk Rudi. Kenyataan itu mulai menghantamnya. Itu memang Rudi. Suaminya ada di Lombok. Di tempat yang sama, di waktu yang sama saat ia seharusnya berada di sana bersama Rahma dan Kirana. Lalu apa artinya perjalanan dinas itu? Kenapa ia berbohong? Dan dengan siapa ia di sana? Foto itu terlalu ramai untuk bisa melihat dengan siapa Rudi duduk semeja. Pikiran Rahma menjadi liar. Jemarinya bergerak dengan sendirinya, menekan daftar orang-orang yang ditandai di foto Sarah. Tidak ada nama Rudi di sana. Tentu saja tidak. Lalu matanya beralih ke kolom komentar. Puluhan komentar berisi pujian dan candaan dari teman-teman Sarah. Rahma membacanya satu persatu, berharap menemukan petunjuk. Dan ia menemukannya. Sebuah komentar dari salah satu teman Sarah yang menarik perhatiannya. Wah, asik banget. Itu yang di belakang bukannya si Diana? Selebgram centil itu ya? Kok sama suaminya orang? Diana? Rahma tidak kenal nama itu. Selebgram? Suaminya orang? Jantung Rahma berdebar semakin kencang. Komentar itu memberikan sebuah nama, sebuah kepingan puzzle yang mengerikan. Tanpa ragu, ia menekan profil orang yang berkomentar itu, memastikan akun itu nyata. Lalu ia kembali ke halaman pencarian. Jari-jarinya terasa kaku saat mengetik nama, Diana. Beberapa profil dengan nama serupa muncul. Namun, satu profil paling atas memiliki jumlah pengikut yang paling banyak. Fotonya menunjukkan seorang wanita muda yang sangat cantik dengan senyum percaya diri. Rahma menelan ludah, rasanya pahit. Profil itu tidak dikunci. Terbuka untuk siapa saja. Dengan perasaan takut yang luar biasa, ia menekan profil itu. Halaman profil Diana penuh dengan foto-foto dirinya di berbagai lokasi mewah. Pakaian mahal, tas bermerek, liburan ke luar negeri. Rahma menggulir ke bawah, dan hatinya semakin mencelos. Foto-foto terbaru Diana berlokasi di Lombok. Ada foto di sawah, di air terjun, dan di pantai. Dan kemudian, Rahma melihat unggahan video terbaru, yang dipublikasikan hanya 1 jam yang lalu. Gambar pratinjaunya hanya menunjukkan sudut sebuah kolam renang pribadi, dan 2 gelas minuman tropis di atas meja. Tapi Rahma mengenali kolam itu. Ia mengenali ubin birunya, desain gazebo di sebelahnya, dan pemandangan laut lepas di belakangnya. Itu adalah kolam renang di villa yang sama persis dengan yang telah ia pesan dan bayar lunas. Rasa dingin yang menusuk menjalari tulang punggungnya. Jempolnya bergetar hebat saat ia mengarahkannya ke tombol putar video. Hening. Satu-satunya suara di ruangan itu adalah detak jarum jam di dinding dan napas Rahma yang pendek dan tersengal-sengal. Layar ponsel di tangannya memancarkan cahaya dingin ke wajahnya yang pucat. Jari telunjuknya terasa berat seperti timah, membeku di atas tombol putar. Sebagian dari dirinya ingin melempar ponsel itu ke dinding, menghancurkannya berkeping-keping, dan kembali hidup dalam kebodohan yang membahagiakan beberapa menit yang lalu. Tetapi bagian lain dari dirinya, bagian yang telah dilukai dan dikhianati, butuh untuk tahu. Butuh untuk melihat kebenaran, sepahit apapun itu. Dengan satu tarikan napas yang gemetar, ia menekan tombol itu. Video dimulai. Musik lounge yang ceria langsung memenuhi keheningan ruangan. Kamera bergerak, menampilkan pemandangan kolam renang yang berkilauan di bawah sinar matahari sore. Kemudian, kamera itu bergeser. Di sebuah kursi santai, terbaring Rudi, suaminya. Ia mengenakan kacamata hitam, tersenyum santai sambil memegang segelas minuman. Di sebelahnya, di kursi santai yang lain, duduk Ibu Imah. Ibu mertuanya itu tampak begitu riang. Tertawa sambil mengobrol dengan orang di belakang kamera. Pemandangan itu begitu surreal, begitu salah, hingga otak Rahma butuh beberapa detik untuk memprosesnya. Lalu, kamera berbalik. Wajah Diana si selebgram memenuhi layar. Ia tersenyum manis, mengedipkan sebelah matanya, lalu mengarahkan kamera lagi untuk menampilkan dirinya sendiri, Rudi, dan Ibu Imah dalam satu frame. Mereka bertiga. Di villa yang seharusnya menjadi saksi liburan keluarga pertama Rahma. Di surga yang ia ciptakan, yang kini telah direbut dan dinodai oleh mereka. Ponsel itu terlepas dari genggaman Rahma yang lemas, jatuh ke karpet tebal tanpa suara. Ia tidak bisa bernapas. Dadanya terasa seperti diremukan oleh kekuatan tak kasat mata. Gelombang rasa mual yang hebat naik dari perutnya, membuat kepalanya pusing. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah sebuah konspirasi yang kejam. Sebuah pengkhianatan berlapis-lapis yang direncanakan dengan sangat matang. Suaminya, pria yang ia cintai dan percayai, dan ibu mertuanya, wanita yang seharusnya menjadi ibu keduanya, telah bersekongkol di belakangnya.
Mereka telah menipunya, memanfaatkannya, dan kini sedang menertawakannya. Air mata yang tadinya ia tahan akhirnya tumpah. Bukan tangisan terseduh-seduh, melainkan tangisan sunyi yang menggetarkan seluruh tubuhnya. Setiap kebaikan yang pernah ia tunjukkan pada mereka, setiap pengorbanan, setiap tetes keringatnya merawat anak mereka, terasa sia-sia. Semuanya terasa seperti lelucon yang pahit. Dengan tangan yang masih gemetar hebat, ia memungut ponselnya. Ada dorongan masokis dalam dirinya yang ingin melihat lebih banyak, ingin merasakan sakit itu sampai ke tingkat yang paling dalam, agar tidak ada lagi ruang untuk penyangkalan. Ia membuka kembali profil Diana, jemarinya menggulir dengan gerakan patah-patah. Semuanya ada di sana. Dokumentasi lengkap dari pengkhianatan mereka, dipamerkan dengan bangga kepada dunia. Sebuah foto, Instagram Story, menunjukkan 3 pasang tangan sedang bersulang dengan latar belakang matahari terbenam. Tangan Rudy dengan jam tangannya, tangan Diana dengan kuku manikur yang sempurna, dan tangan Ibu Imah yang keriput. Tulisannya, "Cheers untuk liburan gratis. Gelas sampahnya diberkati." Foto lain menunjukkan Rudy dan Diana berpose mesra di depan sebuah pura. Tangan Rudy melingkar di pinggang Diana, sementara Diana menyandarkan kepalanya di bahu Rudy. Mereka tampak seperti pasangan yang sedang dimabuk cinta. Rahma merasakan empedu naik ke kerongkongannya. Dan kemudian, ia menemukan video yang paling menghancurkan. Sebuah video pendek di Instagram Story, yang baru diunggah beberapa jam yang lalu. Video itu dimulai dengan Diana yang mengarahkan kamera ke wajahnya sendiri sambil berbisik ceria, "Lagi gosipin sponsor utama liburan kita nih." Lalu ia mengarahkan kamera ke Ibu Imah yang sedang duduk di sofa teras, membelakangi pemandangan laut yang indah. "Tante, seneng banget ya liburannya?" tanya Diana dengan nada manja. Ibu Imah tertawa, suara tawanya terdengar serak dan penuh kemenangan. "Seneng banget, dong. Akhirnya kita bisa pergi liburan mewah tanpa mengeluarkan uang sepeser pun," katanya dengan suara keras dan mengejek. Kamera sedikit bergoyang, menangkap sosok Rudy yang duduk di sebelahnya. Ibu Imah menepuk paha anaknya itu. "Ini semua berkat istrimu yang bodoh dan kampungan itu, Ruth, si Rahma." Nama Rahma disebut dengan nada penuh hinaan, seolah itu adalah kata yang paling kotor. "Untung kita liburan tanpa ada dia," lanjut Ibu Imah, matanya berkilat-kilat penuh kebencian. "Coba kalau dia ikut, bisa-bisa hanya malu-maluin saja. Bawa-bawa bayi rewel, mukanya kucel kurang tidur. Merusak pemandangan, iya kan?" Kamera kembali menyorot Rudy. Suaminya itu hanya tersenyum kecut. Senyum seorang pengecut. Ia tidak membela istrinya. Ia tidak menghentikan ibunya. Ia hanya mengangguk kecil. "Sudah, Bu," hanya itu yang keluar dari mulutnya. Bukan sebuah pembelaan, melainkan teguran lemah agar tidak terlalu berisik. Video itu diakhiri dengan Diana yang kembali mengarahkan kamera ke wajahnya. Ia tersenyum lebar, senyum penuh kemenangan. "Pokoknya, makasih ya, Rahma. Berkat kebodohanmu, kita bisa senang-senang di sini." Ia mengedipkan sebelah matanya ke arah kamera, sebuah gestur genit yang terasa seperti ludah di wajah Rahma. Video berakhir. Layar ponsel menjadi hitam. Rahma menatap pantulan wajahnya sendiri di layar itu. Pucat, lelah, dengan lingkaran hitam di bawah mata. Wajah kucel kurang tidur yang mereka hina. Istri bodoh dan kampungan yang mereka tertawakan. Tangisnya berhenti seketika. Rasa sakit yang luar biasa itu seolah telah membakar habis semua air matanya, dan dari abunya, lahir sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan sangat berbahaya, amarah. Ia tidak lagi merasa seperti korban yang malang. Ia merasa seperti seorang ratu yang kerajaannya telah dikudeta oleh para pengkhianat. Mereka telah meremehkannya. Mereka pikir ia lemah. Mereka pikir ia bodoh. Mereka salah besar. Dengan gerakan yang tenang dan terukur, Rahma bangkit dari sofa. Ia berjalan menuju kamar tidur, ke tempat di mana putrinya yang tidak berdosa sedang tertidur lelap. Ia memandangi wajah Kirana, malaikat kecilnya. Inilah satu-satunya hal yang penting. Anaknya berhak mendapatkan yang lebih baik. Anaknya tidak pantas dibesarkan di tengah-tengah kebohongan dan kekejian semacam ini. Ia tidak akan membiarkan putrinya memiliki seorang ayah pengecut dan seorang nenek berhati iblis. Sebuah ketenangan yang mengerikan menyelimuti dirinya. Pikirannya yang tadinya kacau kini menjadi jernih setajam pisau. Tidak akan ada lagi air mata. Tidak akan ada lagi teriakan atau drama. Yang akan ada hanyalah perhitungan. Mereka telah bersenang-senang. Sekarang, giliran mereka untuk membayar. Ia mengambil ponselnya sekali lagi. Kali ini, ia tidak membuka media sosial. Ia membuka daftar kontaknya.
Jemarinya menggulir cepat melewati puluhan nama, tidak berhenti sampai ia menemukan satu nama yang ia cari. Satu-satunya sekutu yang ia miliki di dunia ini. Sumber kekuatan yang tidak akan pernah mengkhianatinya. Ayah. Baik, bisiknya ke dalam keheningan kamar, suaranya mantap dan tanpa getar. Nikmati surga curian kalian. Karena saat kalian pulang, aku sudah siapkan neraka. Keheningan di dalam kamar terasa begitu pekat, seolah menyerap semua suara di dunia. Rahma menatap nama, ayah, di layar ponselnya selama beberapa detik, mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa di dalam dirinya. Ini adalah titik di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali. Dengan satu hembusan napas yang mantap, ia menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar 2 kali sebelum suara berat dan penuh wibawa yang sangat ia kenal menjawab di seberang sana. Rahma? Tumben menelepon malam-malam begini? Nak, ada apa? Kirana baik-baik saja? Suara ayahnya yang hangat dan penuh perhatian, hampir saja meruntuhkan kembali dinding pertahanan yang baru saja ia bangun. Namun, bayangan video penghinaan itu melintas cepat di benaknya, mengeraskan kembali hatinya yang nyaris melunak. Kirana baik-baik saja, yah, jawab Rahma, suaranya terdengar sangat tenang, nyaris tanpa emosi. Ketenangan itu justru membuat ayahnya waspada. Kamu yang tidak baik-baik saja. Ayah bisa mendengarnya dari suaramu. Ada apa? Nak? Apa Rudi menyakitimu? Tanya ayahnya, nadanya langsung berubah serius. Rahma menarik napas dalam-dalam. Aku butuh ayah mendengarkan ceritaku sampai selesai, tanpa menyela. Bisakah? Tentu, nak. Ayah mendengarkan. Dengan metodis dan runtut, Rahma menceritakan semuanya. Ia mulai dari pembatalan liburan ke Lombok dengan alasan perjalanan dinas. Ia menceritakan bagaimana Ibu Imah membentaknya saat ia menawarkan diri untuk ikut. Ia menceritakan bagaimana ia menemukan keberadaan mereka melalui unggahan media sosial temannya. Dan kemudian, dengan suara yang sama datarnya, ia menggambarkan isi video itu. Ia mengutip kata-kata Ibu Imah, istri bodoh dan kampungan, dan merusak pemandangan, tanpa getaran sedikit pun dalam suaranya. Ia menceritakan bagaimana suaminya hanya diam dan tersenyum kecut saat ibunya menghinanya. Di seberang telepon, keheningan yang mencekam. Ayah Rahma, seorang pengusaha tegas yang dihormati sekaligus ditakuti banyak orang, tidak berkata apa-apa. Tapi Rahma bisa merasakan amarah yang mendidih di balik keheningan itu. Setelah Rahma selesai bercerita, hening itu pecah oleh suara helaan napas berat ayahnya. Saat ia berbicara lagi, suaranya terdengar rendah dan berbahaya. Parasit. Mereka berdua parasit tak tahu diri, desisnya. Beraninya mereka melakukan ini padamu, pada putriku. Beraninya dia, bekerja di perusahaanku, hidup di rumahmu, menggunakan uangmu untuk bersenang-senang dengan wanita lain sambil menghinamu. Aku tidak menelepon untuk mengadu. Yah, sela Rahma dengan cepat, suaranya tetap tenang. Aku menelepon untuk memberitahu ayah apa yang akan aku lakukan, dan aku butuh bantuan ayah. Ayahnya terdiam sejenak, terkejut sekaligus bangga dengan ketegasan putrinya. Katakan, nak, apapun yang kamu butuhkan. Pertama, aku akan menceraikannya. Aku mau prosesnya secepat mungkin. Aku butuh pengacara terbaik yang ayah kenal. Aku mau hak asuh Kirana jatuh sepenuhnya ke tanganku, tanpa ada celah sedikit pun. Sudah ayah siapkan. Besok pagi, pengacara terbaik di kota ini akan menghubungimu. Kedua, lanjut Rahma, aku mau ayah memecatnya. Aku tidak mau dia menerima pesangon 1 rupiah pun. Aku mau dia kehilangan pekerjaan yang selama ini ia bangga-banggakan di depan keluarganya. Anggap sudah beres. Jawab ayahnya tanpa ragu. Besok pagi, surat pemecatan atas nama Rudi Pratama akan terbit. Dia tidak akan pernah bisa menginjakan kakinya di kantor itu lagi, bahkan untuk mengambil barang-barangnya. Keamananku yang akan mengurusnya. Terima kasih, Yah. Untuk pertama kalinya, suara Rahma sedikit bergetar, bukan karena sedih, tetapi karena lega. Beban di pundaknya terasa sedikit terangkat. Tidak perlu berterima kasih, nak. Ini sudah kewajiban ayah. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Hancurkan mereka. Jangan sisakan apapun. Ayah ada di belakangmu. Panggilan telepon itu berakhir. Rahma meletakkan ponselnya dan menatap sekeliling kamarnya. Kamar yang pernah menjadi saksi bisu cintanya pada Rudi. Kini, kamar itu terasa asing, tercemar oleh pengkhianatan. Ia tidak akan menunggu sampai besok. Pembersihan harus dimulai malam ini juga. Langkah pertamanya adalah keuangan. Ia menyalakan laptopnya, masuk ke akun internet bankingnya.
Matanya menatap dingin pada deretan transaksi terakhir di kartu kredit tambahannya. Restoran mahal di Senggigi, butik pakaian, toko oleh-oleh. Mereka benar-benar berpesta pora dengan uangnya. Tanpa ragu, ia menelepon layanan pelanggan 24 jam ban prioritasnya. Selamat malam. Saya Rahma, pemegang kartu utama. Saya minta semua kartu kredit tambahan atas nama Rudi Pratama dan Ima Suryani dibekukan saat ini juga. Alasannya, kartu tersebut hilang dan dicuri, ucapnya dengan nada tegas. Operator di seberang sana segera memproses permintaannya. Dalam 5 menit, kedua kartu itu telah menjadi kepingan plastik tak berguna. Ia merasakan secercah kepuasan sadis saat membayangkan wajah mereka ketika kartu itu ditolak. Langkah berikutnya adalah pembersihan fisik. Ia berjalan menuju lemari pakaian besar yang terbuat dari kayu jati. Separuh dari lemari itu berisi pakaian Rudi. Kemeja-kemeja kerja yang selalu ia setrika dengan rapi, setelan jas mahal yang ia belikan, kaus-kaus santai yang ia pilihkan untuknya. Dengan wajah tanpa ekspresi, Rahma mulai mengeluarkan semuanya. Ia tidak melemparnya dengan marah. Gerakannya tenang dan efisien. Ia mengambil kantong sampah hitam ukuran paling besar dari dapur, dan mulai memasukkan semua pakaian itu satu persatu. Ia menyentuh kain sutra dari sebuah dasi yang ia berikan sebagai hadiah ulang tahun. Dulu, ia membayangkan Rudi memakainya di pertemuan penting. Sekarang, ia melemparnya ke dalam kantong sampah tanpa perasaan. Ia mencium aroma parfum Rudi yang masih tertinggal di salah satu jasnya, aroma yang dulu membuatnya merasa nyaman dan aman. Kini, aroma itu membuatnya mual. Jas itu pun ikut masuk ke dalam kantong sampah. Setelah lemari Rudi kosong, ia beralih ke kamar tamu. Kamar itu sering digunakan oleh Ibu Imah saat menginap. Ada beberapa potong daster dan pakaian milik mertuanya yang tertinggal di lemari. Dengan perasaan jijik, Rahma menggunakan ujung jarinya untuk mengambil pakaian-pakaian itu dan melemparkannya ke dalam kantong sampah yang berbeda. Ia bahkan tidak sudi menyentuhnya dengan seluruh telapak tangannya. Beberapa jam kemudian, pekerjaannya selesai. 7 kantong sampah hitam yang besar berdiri berjajar di dekat pintu kamar, seperti barisan tentara yang siap berperang. Kamarnya terasa lebih luas, lebih lengang, dan lebih bersih. Keheningan yang menyelimuti rumah itu bukan lagi keheningan yang menyedihkan, melainkan keheningan yang penuh dengan potensi. Potensi akan sebuah awal yang baru. Rahma berdiri di tengah ruangan yang kini separuh kosong. Ia tidak merasa lelah. Amarah telah memberinya energi yang luar biasa. Tahap pertama dari rencananya telah selesai. Panggung telah ia siapkan. Sekarang, ia tinggal menunggu para aktor utamanya pulang untuk memainkan babak terakhir dari drama yang mereka ciptakan sendiri. Fajar menyingsing, namun Rahma sama sekali tidak tidur. Ia menghabiskan sisa malamnya dengan duduk di samping boks Kirana, mengawasinya, dan memantapkan setiap langkah dalam rencananya. Ketika matahari pagi mulai menerobos masuk melalui celah gorden, pikirannya sudah setajam baja. Kantong-kantong sampah hitam itu tidak cukup. Ia tidak ingin jejak mereka hanya disingkirkan, ia ingin jejak mereka dimusnahkan dari rumahnya. Ponselnya berdering tepat pukul 8 pagi. Nomor tidak dikenal. Ia menjawabnya dengan suara yang tenang. Itu adalah pengacara yang direkomendasikan ayahnya. Seorang wanita dengan suara yang tegas dan profesional. Tanpa membuang waktu, Rahma menjelaskan situasinya, lengkap dengan bukti video yang ia miliki. Ini kasus yang sangat kuat, Bu Rahma, kata pengacara itu. Penghinaan di muka umum, perselingkuhan, dan penipuan. Kita bisa menuntut hak asuh anak penuh, dan memastikan mereka tidak akan mendapatkan sepeser pun dari harta ibu. Saya akan segera siapkan surat gugatan cerai dan surat perintah perlindungan agar mereka tidak bisa mendekati ibu, putri ibu, dan properti ibu. Lakukan secepatnya, jawab Rahma. Saya mau semua surat itu siap dalam 2 hari. Setelah menutup telepon dari pengacara, Rahma segera mencari nomor telepon jasa angkut barang di internet. Ia tidak memilih perusahaan pindahan yang besar dan mahal. Ia hanya butuh beberapa orang kuli angkut untuk membersihkan sampah dari rumahnya. Setelah menemukan yang cocok, ia langsung menelepon. Saya butuh jasa angkut barang hari ini juga. Sekarang, katanya pada pria di seberang telepon. Tugasnya mudah. Hanya memindahkan beberapa kantong plastik dan kardus dari dalam rumah keluar gerbang. Saya bayar 2 kali lipat dari harga normal. 1 jam kemudian, sebuah mobil bak terbuka tiba di depan rumahnya. 2 orang pria bertubuh tegap turun dan menatap Rahma dengan sedikit bingung. Mereka mungkin mengharapkan seorang ibu rumah tangga yang panik, tetapi yang mereka temui adalah seorang wanita muda yang cantik dengan tatapan mata yang dingin dan fokus. Semua kantong sampah hitam di kamar atas. Perintahnya tanpa basa-basi.
Dan semua barang di dalam kamar tamu, termasuk yang di dalam lemari. Masukkan ke dalam kardus yang sudah saya siapkan. Juga, 1 set stick golf di dekat tangga. Angkut semuanya. Letakkan saja di trotoar di depan gerbang rumah saya. Kedua pria itu saling berpandangan sejenak, lalu mengangguk dan mulai bekerja. Sementara mereka mengangkut barang-barang Rudi dan Ibu Imah, Rahma memulai proses pembersihan berikutnya. Ia masuk ke kamar tidur utama, menarik semua sprei, sarung bantal, dan selimut dari tempat tidur yang pernah ia bagi dengan Rudi. Ia tidak akan mencucinya. Ia tidak sudi. Ia memasukkan semuanya ke dalam kantong sampah baru. Ia ingin tempat tidur itu bersih dari jejak, keringat, dan napas pengkhianat itu. Ia lalu masuk ke kamar mandi, membuka lemari kaca di atas wastafel. Sikat gigi Rudi masih berdiri di samping sikat giginya. Botol parfum yang hampir habis, krim cukur, dan pisau cukurnya masih tersusun rapi. Dengan gerakan cepat, ia menyapu semuanya dengan lengannya, menjatuhkannya langsung ke tempat sampah. Bunyi botol kaca yang beradu dengan benda-benda lain terdengar memuaskan di telinganya. Dari lantai atas, ia bisa mendengar suara langkah kaki para pekerja yang hilir mudik. Mereka bekerja dengan cepat, mungkin merasa sedikit canggung dengan atmosfer rumah yang begitu tegang. Kurang dari 2 jam, pekerjaan mereka selesai. Pria yang menjadi kepala tim menghampiri Rahma yang sedang menggendong Kirana. Sudah selesai semua, Bu, lapornya. Rahma berjalan ke jendela dan melihat keluar. Di depan gerbang rumahnya, tumpukan barang-barang itu menggunung. Pakaian di dalam kantong sampah hitam, beberapa kardus berisi pernak-pernik, dan tas golf yang tampak menyedihkan. Pemandangan itu seperti instalasi seni yang berjudul, Akhir dari Sebuah Kebohongan. Ia mengangguk puas, lalu memberikan beberapa lembar uang ratusan ribu kepada pria itu, jauh lebih banyak dari yang mereka sepakati. Setelah para pekerja pergi, Rahma melakukan panggilan telepon berikutnya. Kali ini ke jasa tukang kunci 24 jam. Saya mau ganti semua kunci di rumah saya. Pintu depan, pintu belakang, pintu samping, dan gerbang utama. Saya mau diganti sekarang juga, katanya. Sambil menunggu tukang kunci datang, ia menelepon perusahaan penyedia sistem keamanan. Ia meningkatkan paket langganannya, menambahkan beberapa kamera pengawas di titik-titik vital dan sensor alarm di semua jendela. Rumahnya kini bukan lagi sekadar tempat tinggal, tetapi sebuah benteng yang tidak bisa ditembus. Tukang kunci datang dan bekerja dengan efisien. Suara mesin bor dan logam yang beradu terdengar di seluruh rumah, seolah sedang mengusir roh-roh jahat dari masa lalu. Saat tukang kunci menyerahkan 1 set kunci yang benar-benar baru, Rahma merasakan gelombang kelegaan yang luar biasa. Ia kini memegang kendali penuh atas wilayahnya. Sore harinya, sebuah email masuk dari asisten ayahnya. Terlampir di dalamnya adalah 3 dokumen dalam format PDF. Surat pemecatan resmi untuk Rudi, salinan surat gugatan cerai, dan salinan surat perintah perlindungan sementara dari pengadilan. Rahma mencetak ketiga dokumen itu. Ia tidak memasukkannya ke dalam amplop mewah. Ia hanya mengambil sebuah amplop coklat biasa yang ia temukan di laci kerja. Dengan langkah mantap, ia berjalan keluar rumah, menuju gerbang yang kuncinya baru saja diganti. Ia menatap tumpukan barang-barang di trotoar dengan tatapan dingin. Lalu, ia mengangkat amplop coklat itu. Ia tidak akan menyelipkannya di bawah pintu atau memasukkannya ke kotak surat. Ia ingin mereka melihatnya dengan jelas saat mereka tiba. Ia mengambil selotip bening yang besar dari dalam rumah, dan dengan beberapa lapisan selotip, ia menempelkan amplop itu tepat di tengah-tengah gerbang besi, setinggi mata orang dewasa. Pekerjaannya hampir selesai. Ia masuk kembali ke dalam rumah, mengambil sebuah pulpen dan secari kertas catatan kecil berwarna kuning. Ia menulis 5 kata dengan tulisan tangan yang rapi dan tegas. Lalu, ia kembali ke gerbang dan menempelkan kertas kecil itu tepat di atas amplop coklat. Catatan itu berbunyi, "Selamat datang kembali. Semoga menyenangkan." Rahma melangkah mundur, memandangi hasil karyanya. Tumpukan sampah di luar, gerbang yang terkunci rapat, dan sebuah pesan singkat yang menusuk. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, seulas senyum tipis yang dingin tersungging di bibirnya. Perangkapnya telah terpasang dengan sempurna. Sekarang, ia hanya perlu menunggu tikus-tikus itu pulang ke sarang yang bukan lagi milik mereka. Di surga curian mereka, matahari bersinar lebih cerah, air laut terasa lebih hangat, dan tawa terdengar lebih lepas. Di hari terakhir mereka di Lombok, Rudi, Ibu Imah, dan Diana memeras setiap tetes kenikmatan dari liburan yang mereka anggap sebagai hak mereka. Mereka bangun siang di villa mewah itu, disambut dengan sarapan yang disajikan di tepi kolam renang. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa di kota lain, seorang wanita yang mereka remehkan sedang meruntuhkan dunia mereka fondasi demi fondasi. Pagi itu,
Diana dan Ibu Imah memutuskan untuk memanjakan diri di spa terbaik di hotel terdekat. Mereka memesan paket perawatan paling mahal, mulai dari pijat tradisional sasak hingga lulur mutiara, semuanya dibebankan ke kartu kredit tambahan atas nama Ibu Imah, yang terhubung langsung ke rekening Rahma. Sambil berbaring bersebelahan di ranjang pijat, ditutupi kelopak bunga, Ibu Imah tidak bisa menahan diri untuk tidak menyombongkan diri. "Beginilah seharusnya hidup kita, Diana," katanya pada Diana yang matanya terpejam. "Dilayani seperti ratu. Bukan seperti di rumah, harus melihat muka masam si Rahma setiap hari. Untung saja anakku, si Rudi, itu pintar. Dia tahu cara mengendalikan istrinya yang kaya tapi bodoh itu." Diana terkekeh pelan. "Benar, Tante. Rudi memang hebat. Dan Tante juga hebat, bisa mendidik anak sepintar Rudi." Pujian palsu itu meluncur mulus dari bibirnya, membuat Ibu Imah semakin merasa besar kepala. Sementara itu, Rudi memilih untuk menghabiskan paginya sendirian. Ia tidak ikut ke spa. Sejak kemarin, ada perasaan tidak nyaman yang mulai menggerogoti hatinya. Ia mencoba menghubunginya melalui pesan singkat, namun pesannya tidak terkirim. Hanya ada centang satu. Ia mencoba menelepon, tetapi panggilannya langsung dialihkan ke kotak suara. Awalnya ia berpikir mungkin sinyal di rumah sedang buruk, atau Rahma sedang terlalu sibuk dengan Kirana. Namun, setelah mencoba berkali-kali, kecemasan mulai menjalari dirinya. Ia duduk di tepi kolam, menatap air yang biru jernih, dan mencoba menepis perasaan itu. "Mungkin dia marah karena aku tidak bisa dihubungi kemarin," pikirnya. Atau mungkin dia hanya kelelahan. Ia meraih ponselnya lagi, membuka galeri, dan menatap foto-foto Kirana yang dikirimkan Rahma 2 hari yang lalu. Rasa bersalah menusuknya. Seharusnya ia berada di sana, membantu istrinya. Tetapi kemudian bayangan wajah Diana yang cantik dan tubuhnya yang menggoda melintas, disusul oleh suara ibunya yang terus-menerus memujinya karena telah pintar. Ia menghela napas, memasukkan kembali ponselnya ke saku. Ia memilih untuk menikmati saat ini. Masalah di rumah bisa ia selesaikan nanti. Rahma selalu memaafkannya. Selalu. Siang harinya, mereka bertiga bertemu untuk makan siang di sebuah restoran seafood mewah di tepi pantai. Kecemasan Rudi seolah menguap begitu Diana duduk di sebelahnya, menyandarkan kepalanya di bahunya dengan manja. Ibu Imah, dengan wajah yang berseri-seri setelah dari spa, langsung memesan menu paling mahal, kepiting lada hitam dan lobster bakar. "Kita harus merayakan kesuksesan kita," seru Ibu Imah sambil mengangkat gelas jusnya. "Untuk perjalanan dinas Rudi yang sangat sukses." Mereka tertawa bersama. Rudi ikut tertawa, meskipun tawanya terdengar sedikit hambar. Ia merasa seperti sedang menonton sebuah pertunjukan di mana ia adalah salah satu aktornya. Tetapi ia tidak sepenuhnya mengerti naskah yang sedang ia mainkan. Ia menikmati kemewahannya, tetapi ia tahu semua ini dibangun di atas kebohongan yang rapuh. "Kamu kenapa, sayang? Kok dari tadi kelihatan murung?" tanya Diana, bibirnya mengerucut lucu. "Jangan mikirin yang di rumah dong. Kamu kan lagi di sini, sama aku." "Benar," kata Diana, timpal Ibu Imah dengan ketus. "Jangan jadi laki-laki lemah yang terus-terusan mengkhawatirkan istrinya. Rahma itu sudah dewasa, dia bisa mengurus dirinya dan anaknya sendiri. Tugasmu itu bersenang-senang. Segarkan pikiranmu, biar nanti kerja lagi bisa semangat. Lagi pula, semua ini kan berkat dia juga. Anggap saja ini kompensasi karena kita sudah mau menerima dia yang kampungan itu di keluarga kita." Hati Rudi mencelos mendengar kata-kata ibunya, tetapi ia tidak membantah. Membantah hanya akan menimbulkan pertengkaran, dan ia tidak ingin merusak hari terakhir liburan mereka. Jadi, ia hanya tersenyum, meraih tangan Diana, dan mengecupnya. "Aku tidak apa-apa. Aku hanya sedikit lelah. Ayo, kita habiskan makanan ini." Sisa hari itu mereka habiskan dengan berbelanja oleh-oleh. Mereka masuk dari satu butik ke butik lain, menggesek kartu kredit Rahma tanpa ampun. Ibu Imah membeli beberapa kain tenun khas Lombok, sementara Diana memborong gaun-gaun pantai dan perhiasan perak. Rudi hanya mengikuti di belakang, membawakan tas belanjaan mereka. Pikirannya sudah mulai tertuju pada kepulangan mereka besok. Ia harus memikirkan cerita yang meyakinkan untuk Rahma. Mungkin ia akan membelikannya oleh-oleh yang bagus untuk meredakan amarahnya karena sulit dihubungi. Malam harinya, mereka menikmati makan malam perpisahan di villa. Mereka telah menghabiskan hampir semua uang yang ada di batas kartu kredit, tetapi mereka tidak peduli. Besok mereka akan pulang, kembali ke realita. Namun malam ini, mereka adalah raja dan ratu di istana curian mereka. Setelah berkemas, mereka berangkat menuju bandara. Di ruang tunggu yang ramai, saat menunggu panggilan untuk naik ke pesawat,
Rudy duduk sedikit menjauh dari Diana dan ibunya. Perasaan bersalah itu kembali datang. Kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Ia merasa harus melakukan sesuatu untuk menutupi jejaknya, untuk memastikan kepulangannya disambut dengan baik. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka percakapan dengan Rahma. Pesan terakhirnya 2 hari yang lalu masih centang 1. Ia menarik napas, jari-jarinya mulai mengetik sebuah pesan baru, merangkai kebohongan terakhirnya dengan saksama. Sayang, besok aku pulang. Maaf sekali 2 hari ini aku susah dihubungi. Sinyal di lokasi proyek benar-benar buruk dan meetingnya menyita waktu sekali. Aku tidak sabar ketemu kamu sama Kirana. Aku capek banget kerja di sini. Sampai ketemu besok ya. Aku cinta kamu. Ia membaca ulang pesan itu. Terdengar meyakinkan. Ia menambahkan beberapa emoji hati untuk membuatnya terlihat lebih tulus. Lalu, dengan perasaan sedikit lega, ia menekan tombol kirim. Pesan itu langsung menunjukkan ikon centang 1. Ia menganggap itu karena sinyal di bandara yang ramai. Ia tidak tahu bahwa pesan itu tidak akan pernah sampai. Melayang selamanya di ruang hampa digital, karena nomornya telah diblokir. Merasa telah melakukan tugasnya sebagai suami yang baik, ia mematikan ponselnya dan bersiap untuk pulang. Sama sekali tidak menyadari bahwa ia tidak akan pulang ke sebuah rumah, melainkan ke sebuah reruntuhan. Perjalanan pulang terasa melelahkan, tetapi dengan cara yang memuaskan. Rudy, Ibu Imah, dan Diana tertidur hampir sepanjang penerbangan, lelah setelah 5 hari berpesta pora. Saat pesawat mendarat, mereka merasa segar kembali, siap untuk kembali ke kehidupan nyaman yang telah menanti mereka. Mereka mengambil koper-koper mereka yang kini lebih berat karena penuh dengan barang belanjaan, dan berjalan keluar dari terminal kedatangan dengan langkah angkuh. Langsung pulang saja, ya? Ibu sudah capek, ingin istirahat, kata Ibu Imah sambil menguap. Nanti sampai rumah, suruh si Rahma buatkan teh hangat. Tentu, Bu, jawab Rudy. Diana, yang berjalan di sampingnya, hanya memutar bola matanya. Ia tidak sabar untuk segera pergi dari Ibu Imah dan menikmati waktu berduaan dengan Rudy. Mereka memesan taksi online ukuran besar untuk menampung semua barang bawaan mereka. Di dalam perjalanan, suasana hati mereka begitu ringan. Mereka mengobrol tentang betapa menyenangkannya liburan mereka, menertawakan beberapa kejadian lucu, dan merencanakan liburan berikutnya. Rudy bersandar di kursinya, merasa lega. Misi kebohongannya hampir selesai. Sebentar lagi ia akan tiba di rumah, memeluk Kirana, memberikan oleh-oleh untuk Rahma, dan semuanya akan kembali normal. Taksi itu berbelok memasuki kompleks perumahan mewah mereka. Dari kejauhan, rumah mereka yang megah sudah terlihat. Namun, saat taksi semakin dekat, percakapan mereka perlahan-lahan berhenti. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Di depan gerbang rumah mereka yang biasanya bersih dan rapi, kini ada tumpukan besar yang mengganggu pemandangan. Tumpukan kantong-kantong sampah hitam yang menggunung, beberapa kardus coklat, dan sesuatu yang panjang dan kurus terbungkus sarung kain. Itu apa-apaan? Desis Ibu Imah, matanya menyipit. Kenapa sampah menumpuk di depan begitu? Apa si pembantu baru itu tidak bekerja? Malas sekali. Lihat saja nanti, Ibu marahi dia. Rudy tidak menjawab. Jantungnya mulai berdebar kencang. Itu bukan seperti tumpukan sampah biasa. Terlalu banyak, dan terlalu rapi. Taksi berhenti tepat di depan gerbang. Sebelum sopir taksi sempat berkata apa-apa, Ibu Imah sudah lebih dulu membuka pintu dengan kasar. Ayo turun. Biar ibu bereskan ini, hardiknya. Saat mereka turun dari mobil dan berjalan mendekat, kebenaran yang mengerikan mulai terungkap. Rudy melihat tas golfnya, yang ia simpan di gudang, tergeletak menyedihkan di atas tumpukan kardus. Ibu Imah menjerit kecil saat mengenali salah satu daster favoritnya yang sobek dan menyembul keluar dari salah satu kantong sampah. Diana, yang berdiri di belakang mereka, hanya menatap dengan ekspresi jijik. Siapa yang melakukan ini pada barang-barang kita? Tanya Ibu Imah dengan suara bergetar, amarahnya bercampur dengan kebingungan. Panik mulai menjalari Rudy. Ia meninggalkan tumpukan barang itu dan berlari ke arah gerbang. Mungkin ada maling, teriaknya, mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan kunci rumahnya, dan mencoba memasukkannya ke lubang kunci gerbang. Kunci itu tidak mau masuk. Seolah ada sesuatu yang menghalanginya. Rudy menariknya, mencoba lagi. Tetap tidak bisa. Ia mencoba dengan lebih kasar, menggoyangkan kunci itu dengan frustrasi. Nihil. Lubang kuncinya telah diganti. Tidak bisa. Serunya, suaranya naik beberapa oktav karena panik. Kuncinya diganti. Rahma.
Ia mulai menggedor-gedor gerbang besi itu dengan kedua tangannya, menimbulkan suara dentuman yang keras. Sayang, buka pintunya. Ini aku, Rudy, Rahma. Ada apa ini? Tidak ada jawaban. Rumah besar di hadapannya berdiri diam dan senyap seperti sebuah makam. Lampu di teras menyala, menandakan ada orang di dalam, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan sedikitpun. Ibu Imah, yang kini menyadari situasinya lebih serius dari sekadar pembantu yang malas, ikut berteriak-teriak memanggil nama Rahma, diselingi dengan sumpah serapah. Di tengah kekacauan itu, suara Diana yang tenang terdengar seperti irisan pisau. Itu apa? Ia menunjuk dengan dagunya ke arah sesuatu yang menempel di tengah gerbang. Sesuatu yang tadi tidak mereka perhatikan karena terlalu fokus pada tumpukan barang dan kunci yang macet. Sebuah amplop coklat sederhana, direkatkan dengan selotip bening. Semua kebisingan berhenti. Rudy dan Ibu Imah menoleh, mengikuti arah pandangan Diana. Mata mereka terpaku pada amplop itu. Ada aura yang menakutkan dari benda sekecil itu. Jantung Rudy terasa seperti jatuh ke perutnya. Dengan langkah gontai seperti zombie, ia berjalan mendekati gerbang. Tangannya bergetar hebat saat ia merobek amplop itu dari tempatnya. Jemarinya yang kaku kesulitan membuka lipatan amplop. Akhirnya, ia berhasil mengeluarkan beberapa lembar kertas dari dalamnya. Ia menatap lembar paling atas. Kepalanya terasa ringan, dan ruangan di sekitarnya seolah berputar. Di bagian atas kertas itu, tercetak kop surat perusahaan ayahnya Rahma, dan di bawahnya, dalam huruf kapital tebal, tertulis. Surat pemberhentian kerja. Napasnya tercekat. Ia tidak sanggup membaca isinya lebih lanjut. Kertas itu terlepas dari genggamannya yang lemas, melayang sesaat di udara sebelum mendarat di tanah yang basah oleh embun malam. Wajahnya pucat pasi, tanpa setetes darah pun. Ada apa, Rudy? Surat apa itu? Bentak Ibu Imah, tidak sabar. Melihat anaknya hanya dia mematung, ia membungkuk dan merebut kertas-kertas yang tersisa dari tangan Rudy. Matanya yang rabun menyipit, membaca lembar berikutnya. Judulnya adalah Gugatan Cerai. Dan di lembar terakhir, surat perintah perlindungan pengadilan. Matanya melebar ngeri. Dunianya yang nyaman dan terjamin, dunianya yang dibangun di atas kebodohan menantunya, hancur berkeping-keping di depan matanya dalam hitungan detik. Ia menatap rumah besar di hadapannya, lalu pada tumpukan barang mereka yang seperti sampah, dan akhirnya pada wajah putranya yang kosong. Surga mereka telah direnggut. Gerbang neraka baru saja terbuka lebar di hadapan mereka. Kertas-kertas di tangan Ibu Imah bergetar hebat, bukan hanya karena amarah, tetapi juga karena ketakutan murni yang baru pertama kali ia rasakan seumur hidupnya. 3 lembar kertas itu adalah vonis mati bagi dunia nyaman yang telah ia bangun di atas penderitaan orang lain. Gugatan cerai. Surat perintah perlindungan. Semua ini tidak masuk akal. Rahma, menantunya yang penurut dan kampungan itu, tidak mungkin memiliki keberanian untuk melakukan ini. Ini pasti akal-akalan bapaknya. Pekik Ibu Imah, suaranya melengking histeris. Ia menatap Rudy yang masih berdiri mematung seperti orang linglung. Rudy, jangan diam saja. Lakukan sesuatu. Ini rumahmu juga. Harta istrimu itu hartamu juga. Di tengah kepanikan mereka, sopir taksi yang sejak tadi menunggu dengan sabar akhirnya kehilangan kesabarannya. Ia turun dari mobil dan berjalan mendekat dengan wajah masam. Maaf, Pak, Bu. Jadi totalnya 350.000. Saya harus jalan lagi. Perkataan sopir taksi itu membawa mereka kembali pada kenyataan yang lebih mendesak. Rudy, dengan gerakan seperti robot, merogoh dompetnya. Tangannya masih gemetar saat ia mengeluarkan kartu kredit yang selama 5 hari terakhir menjadi tongkat sihirnya. Ia menyerahkannya pada sopir. Sopir itu mengeluarkan mesin edisi portabel, menggesek kartu itu, dan menunggu. Beberapa detik kemudian, sebuah bunyi, bip, yang lemah terdengar, diikuti tulisan merah di layar kecil mesin itu. Maaf, Pak, kartunya ditolak. Ditolak? Tidak mungkin. Sergah Rudy, merebut kembali kartunya. Coba lagi. Mesin Anda mungkin rusak. Sopir itu menggeseknya sekali lagi dengan lebih lambat. Hasilnya sama. Ditolak. Ibu Imah, yang tidak percaya, menyodorkan kartunya sendiri. Pakai ini, cepat. Kartunya pun ditolak. Tentu saja. Keduanya adalah kartu tambahan yang sumber dananya telah diputus total oleh Rahma. Wajah Rudy pucat pasi. Ia membuka dompetnya dan mengeluarkan semua uang tunai yang tersisa. Hanya ada 2 lembar ratusan ribu dan beberapa lembar uang kecil. Tidak cukup. Ibu Imah juga memeriksa dompetnya,
yang isinya lebih menyedihkan lagi. Mereka telah menghabiskan hampir semua uang mereka untuk oleh-oleh. Uangnya kurang, Pak, kata Rudy dengan suara lirih, rasa malu membakar wajahnya. Di saat itulah Diana, yang sejak tadi hanya diam mengamati drama itu dengan tangan terlipat di dada, akhirnya kehilangan kesabarannya. Ini bukanlah kehidupan mewah yang ia bayangkan. Ini adalah sebuah pertunjukan kemiskinan yang memalukan. Aku nggak ikut-ikutan urusan kalian ya, katanya dengan nada dingin dan tajam. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu dari tas tangannya yang bermerek, melemparkannya ke kursi depan taksi. Itu buat ongkos taksinya. Sisanya anggap saja sumbangan dariku. Ia menatap Rudy dan Ibu Imah yang melongo dengan pandangan jijik. Aku pikir kamu laki-laki sukses, Ruth. Ternyata kamu hanya parasit yang bergantung pada istrimu. Jangan pernah hubungi aku lagi. Tanpa menunggu jawaban, Diana berbalik, berjalan ke tepi jalan dengan angkuh, mengeluarkan ponselnya, dan memesan taksi lain untuk dirinya sendiri. Dalam beberapa menit, sebuah mobil datang dan ia masuk ke dalamnya. Menghilang dari kehidupan mereka secepat ia datang, meninggalkan Rudy dan Ibu Imah yang terdampar di tengah puing-puing kebohongan mereka. Ditinggalkan oleh Diana, adalah tamparan terakhir yang akhirnya menyadarkan Rudy dari keterkejutannya. Rasa panik yang luar biasa kini mencengkeramnya. Pekerjaan hilang, kartu diblokir, rumah dikunci. Ia benar-benar tidak punya apa-apa. Keputusasaan membuatnya melakukan hal yang paling memalukan. Ia berlari kembali ke gerbang, kali ini tidak menggedor, melainkan merosot jatuh ke tanah. Ia bersujud di depan gerbang besi yang dingin itu. Rahma, sayang, maafkan aku, teriaknya, tangisnya kini pecah tak tertahankan. Aku salah, aku hilaf, aku mohon, buka pintunya, sayang. Kita bicarakan baik-baik. Demi Kirana, sayang. Demi anak kita. Ibu Imah, melihat anaknya bersujud seperti pengemis, ikut luluh. Topeng keangkuhannya retak, memperlihatkan wajah tua yang putus asa. Ia ikut berlutut di samping Rudy, tangannya mencengkeram jeruji gerbang. Rahma, nak, maafkan ibu. Ibu yang salah, jangan hukum Rudy seperti ini. Ibu mohon, nak, kasihani kami. Kami mau tinggal di mana malam ini. Teriakan mereka yang putus asa menggema di jalanan yang sepi. Beberapa lampu di rumah tetangga menyala, beberapa gorden tersibak. Mereka telah menjadi tontonan yang menyedihkan. Gerimis mulai turun, seolah langit pun ikut mencemooh nasib mereka. Air hujan bercampur dengan air mata mereka, membasahi pakaian mahal yang mereka kenakan. Tiba-tiba, sebuah lampu di kamar lantai 2 menyala. Jendela kamar itu terbuka perlahan. Sosok Rahma muncul di sana, berdiri dengan siluet yang anggun di bawah cahaya lampu. Ia tidak terlihat marah atau histeris. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Di dalam gendongannya, tertidur pulas Kirana, terbungkus selimut hangat, terlindung dari dinginnya malam. Kirana adalah simbol dari semua yang telah mereka sia-siakan. Rudy dan Ibu Imah mendongak. Tatapan mereka penuh harap, seperti narapidana yang menatap hakimnya. Rahma memandangi mereka berdua yang basah kuyup dan menyedihkan di bawah sana. Ia menatap mereka bukan dengan kebencian, melainkan dengan tatapan dingin dan berjarak, seolah ia sedang mengamati spesimen serangga yang tidak menarik. Keheningan berlangsung selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Kemudian, ia berbicara. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas di tengah rintik hujan. Sudah selesai sandiwaranya? Tanyanya dengan nada datar. Anggap saja liburan kalian kemarin adalah pesangon dari saya. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap dan menusuk. Sekarang, pergilah dari properti saya. Lanjutnya, menekankan setiap kata dengan jelas. Sebelum saya memanggil keamanan untuk mengusir kalian. Properti saya. Dua kata itu adalah palu godam terakhir yang menghancurkan sisa harapan mereka. Rumah itu bukan lagi rumah mereka. Mereka adalah penyusup. Mereka adalah orang asing. Tanpa menunggu jawaban, tanpa menunjukkan emosi sedikitpun, Rahma mundur dari jendela dan menutupnya perlahan. Lampu di kamar itu padam. Pertunjukan telah berakhir. Tirai telah ditutup. Rudy dan Ibu Imah ditinggalkan dalam kegelapan dan hujan, gemetar bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena kekalahan total yang baru saja mereka alami. Mereka telah kehilangan segalanya. 6 bulan berlalu. Waktu telah menjadi hakim yang adil bagi semua pihak. Karma, yang terkadang datang terlambat, kali ini datang tepat waktu dan dengan perhitungan yang sangat akurat. Bagi Rudy dan Ibu Imah, hidup telah berubah menjadi neraka di bumi. Setelah diusir malam itu, mereka terpaksa menumpang di rumah kerabat jauh, di mana mereka diperlakukan sebagai beban.
Tak lama kemudian, mereka menyewa sebuah rumah kontrakan kecil dengan 2 kamar sempit di gang yang padat. Dindingnya lembab dan catnya mengelupas. Kemewahan yang dulu mereka nikmati kini terasa seperti mimpi dari kehidupan orang lain. Tanpa pekerjaan dan dengan reputasi yang hancur, Rudi kesulitan mencari nafkah. Berita pemecatannya menyebar cepat di kalangan industri, dan nama besar ayah Rahma memastikan tidak ada perusahaan terkemuka yang mau menerimanya. Ia terpaksa bekerja serabutan, menjadi supir taksi online di malam hari, atau menjadi kurir paket di siang hari. Egonya yang dulu setinggi langit kini telah rata dengan tanah. Hubungannya dengan ibunya pun memburuk. Tidak ada lagi aliansi atau kekompakan. Ibu Imah, yang frustrasi dengan kehidupan barunya yang miskin, menyalahkan Rudi setiap hari. Ini semua karena kamu laki-laki lemah. Kalau saja kamu lebih pintar, kita tidak akan seperti ini, teriaknya di suatu sore. Aku begini juga karena ibu, balas Rudi, amarahnya yang terpendam akhirnya meledak. Ibu yang terus meracuni pikiranku. Ibu yang serakah. Kalau saja ibu tidak ikut campur, mungkin aku dan Rahma masih bersama. Pertengkaran seperti itu menjadi menu harian mereka. Ikatan ibu dan anak yang dulu mereka banggakan telah terkikis oleh kesulitan, digantikan oleh kebencian dan saling menyalahkan. Mereka terperangkap dalam penjara kemiskinan dan penyesalan yang mereka ciptakan sendiri. Di sisi lain, di dalam sebuah rumah megah yang dikelilingi taman yang asri, kehidupan baru telah bersemi. Rahma telah melewati proses perceraiannya dengan kepala tegak. Hak asuh Kirana jatuh sepenuhnya ke tangannya. Ia merombak total interior rumahnya, mengganti semua perabotan yang mengingatkannya pada masa lalunya. Warna-warna gelap diganti dengan warna-warna cerah dan hangat. Rumah itu kini terasa lebih lapang, lebih ringan, dan penuh dengan tawa bayi. Rahma sendiri telah bertransformasi. Ia bukan lagi hanya seorang ibu rumah tangga. Merasa tertantang untuk membuktikan nilainya pada dirinya sendiri, ia menerima tawaran ayahnya untuk memimpin sebuah divisi baru di perusahaan. Di luar dugaan semua orang, ia menunjukkan bakat bisnis yang luar biasa. Ia tegas, cerdas, dan inovatif. Rekan-rekannya menghormatinya bukan karena ia putri pemilik perusahaan, tetapi karena kemampuannya. Ia menemukan kepuasan dan kepercayaan diri yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, pencapaian terbesarnya, sumber kebahagiaannya yang paling murni, adalah Kirana. Putrinya tumbuh menjadi anak yang sehat, ceria, dan sangat pintar. Setiap sore, setelah pulang kerja, Rahma akan mendedikasikan seluruh waktunya untuk Kirana. Mereka akan bermain di taman, membaca buku cerita, atau sekadar berpelukan di sofa. Melihat tawa Kirana yang tanpa beban, adalah hadiah terindah bagi Rahma. Ia telah berhasil menciptakan sebuah dunia yang aman dan penuh cinta untuk putrinya, jauh dari racun masa lalu. Suatu hari Sabtu yang cerah, Rahma sedang duduk di teras belakang, mengawasi Kirana yang sedang asyik mencoba berjalan di atas rumput yang lembut. Ia tertawa setiap kali Kirana terjatuh dengan bokong mungilnya, lalu berusaha bangkit lagi dengan semangat. Hidupnya terasa begitu damai dan sempurna. Tiba-tiba, ponselnya yang tergeletak di meja bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia kenal. Rasa penasaran membuatnya membuka pesan itu. Jantungnya berhenti berdetak sesaat saat membaca isinya. Pesan itu dari Rudi. Rahma, aku tahu aku tidak pantas untuk dimaafkan. Tapi aku hanya ingin kamu tahu, tidak ada satu hari pun yang aku lewati tanpa penyesalan. Aku kehilangan segalanya karena kebodohanku. Aku mohon maafkan aku. Aku menyesal seumur hidup. Rahma membaca pesan itu 2 kali. Tidak ada amarah yang muncul. Tidak ada rasa sakit. Tidak ada keinginan untuk membalas dengan kata-kata kasar. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Pria yang mengirim pesan itu terasa seperti orang asing dari masa lalu yang jauh. Penyesalannya tidak lagi berarti apa-apa baginya. Ia menatap pesan itu sejenak. Lalu, seulas senyum tipis yang tulus tersungging di bibirnya. Itu adalah senyum kebebasan. Dengan gerakan tenang, ia menekan dan menahan pesan itu, lalu memilih opsi hapus. Ia bahkan tidak merasa perlu untuk memblokir nomor itu. Nomor itu tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengganggunya. Tepat saat ia meletakkan ponselnya, Kirana berhasil mengambil 3 langkah berturut-turut sebelum akhirnya tertawa dan menjatuhkan diri ke dalam pelukannya. Rahma memeluk putrinya erat-erat, menghirup aroma rambutnya yang wangi. Ia mendongak, menatap langit biru yang cerah. Fajar barunya telah tiba sejak lama, dan di bawah cahayanya yang hangat, ia dan putrinya akan terus berjalan maju, meninggalkan semua bayangan gelap di belakang mereka, di tempat yang seharusnya, masa lalu. Balas dendam terbaiknya bukanlah kehancuran musuh-musuhnya, melainkan kebahagiaannya yang utuh dan kedamaiannya yang tak tergoyahkan.
yang tak tergoyahkan, yang tak tergoyahkan, yang tak tergoyahkan,